Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Bagi yang nonton video ini, saya doakan semoga diberikan kesehatan, kesehatan badan, kesehatan pikiran, serta sehat dan kuat secara finansial, dan juga diberikan keberkahan rezeki, keberkahan umur, dan keberkahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial penggunaan aplikasi zona survei tanah atau yang kita sebut ZOFI. Tutorial ini saya tujukan untuk level akses admin untuk setting project. Oke, langsung saja kita ke pokok pembahasan. Tahapan untuk setting project pada level akses admin ini meliputi beberapa tahapan ya. Itu di sini saya tuliskan ada 7 tahapan. Yang pertama yaitu input volume pekerjaan. Yang kedua edit jadwal pekerjaan. Yang ketiga input PTB interaktif atau gaya teknis bangunan interaktif, ambil data dari mapping. Dan yang keempat menambahkan surveyor ke aplikasi, kemudian membuat user atau pengguna aplikasi. Dan keenam input kode ZND tiap desa yang akan disurvey. Dan yang ketujuh membuat penugasan ke surveyor. Nah, untuk setting project pada aplikasi ZOFI ini untuk akses admin ya. Untuk akses surveyor ini belum saya buatkan tutorialnya. Ini hanya khusus untuk akses admin daripada aplikasi. Oke, langsung saja kita menuju ke aplikasi guys. Yang pertama, pada halaman login kita login terlebih dahulu dengan user adminnya. Sini saya contohkan user adminnya Pasuruan 2025 dan inputkan passwordnya, lalu tekan enter atau klik pada tombol panah ini. Oke, setelah masuk ke aplikasi maka akan diarahkan ke halaman dashboard, tampilan dashboard. Pada tampilan dashboard ini menerangkan bahwa total progress sampai hari ini masih 0 data sampel. Nanti kalau progress ini sudah berjalan, data sampel ini sudah diinput sama teman-teman dari surveyor, maka data sampel ini akan total progresnya akan menyesuaikan dengan hasil inputan daripada surveyor. Total progress dari di sini contohnya saya 1 September sampai 30 November ya. Di progress yang ditampilkan di sini itu dari 1 September sampai pada hari ini seperti itu. Dan kemudian ini ada input data sampel hari ini. Ini ada menerangkan bahwa data sampel yang diinput pada hari ini sudah sekian dari data sampel yang diinputkan oleh surveyor. Kemudian target di sini ada berapa sih estimasi target titik sampelnya dan berapa jumlah kode ZNT-nya. Oke, pada target ini saya akumulasikan dari penjumlahan zona kode ZNT. Misal nih, kode ZNT-nya ada 30. Setiap sampel, setiap satu zona itu mempunyai 3 sampel. Berarti 30 kali 3 sampel, karena satu zona itu 3 sampel kan. Di sini 30 zona. Berarti 30 kali 3 itu ada 9 titik sampel. Itu estimasinya seperti itu. Akan tetapi di lapangan kemungkinan ada yang lebih dari 3, atau mungkin ada yang kurang dari 3, atau mungkin yang tidak ada sama sekali. Itu bisa saja terjadi. Akan tetapi itu ada nanti penyelesaiannya
ada penyelesaian juga. Jadi nggak harus 3 sampel, itu estimasi hanya 3 sampel. Oke, lanjut ke tutorial. Yang pertama adalah admin setelah login untuk setting project. Ini pertama adalah input volume pekerjaan. Input volume pekerjaan itu ada di menu dashboard. Ini menu dashboard, nggak ada sidebar di samping kiri ini. Nah, di sini kemudian arah kursor ke bawah, kemudian pilih sub menu volume pekerjaan. Di sini volume pekerjaan di sini ada volume berdasarkan desa. Misal ada 50 desa, misal ada 5 kecamatan, 50 desa, maka 50 desa itu harus terinput di sini untuk project ini bisa diinputkan di aplikasi. Kalau volume desa ini nggak diinputkan di aplikasi, maka aplikasi ini tidak bisa menginputkan daripada data sampel tersebut. Oke, yang pertama adalah input volume pekerjaan. Misal contohnya di sini saya pilih kecamatannya ya. Kecamatan di sini misal ini kan Kabupaten Pasuruan ya. Ini sini Kabupaten Pasuruan 2024. Ini salah, ini harusnya 2025. Ini saya salah input ya. Harusnya 2025. Oke, ini saya salah input. Ini hanya untuk contohan aja. Dan ini saya lokasinya pun tidak di server ya, ini hanya di laptop saya, di server laptop, bukan di server secara online. Ini saya offline. Oke, pertama input desanya. Pertama pilih kecamatannya. Misal di sini ada Kecamatan Purwodadi, kemudian pilih desanya. Misal Gerbo. Kemudian di dalam Kecamatan Purwodadi misal ada 4 desa, sekalian aja kita pilih lagi, seperti itu. Kemudian pilih lagi Lebarejo, kemudian pilih lagi Cowek. Misalnya sudah 4 desa ya. Misal ada di sini ada 5 desa ya, input aja 5 desa, 1, 2, 3, 4, 5. Itu Gerbo, Dauhan, Sengon, Lebarejo, Cowek, dan Purwodadi. Kalau sudah diinputkan di sini seperti ini, kalau ada 5 atau 10 ada berapa, inputkan aja semua satu-satu, kemudian akan muncul di form ini, form desa. Kalau sudah fix, sudah oke, baru kita simpan. Nah, setelah hasil disimpan, maka data akan muncul di bawahnya ini. Ini adalah volume pekerjaannya. Di sini volume pekerjaan dari 5 desa atau kelurahan. Misal. Nah, kalau misal ini, salah ini, ternyata ini desa Purwodadi ini tidak termasuk dalam survei ya, kita tinggal hapus aja. Ini ada tombol untuk hapus ya. Ini untuk tombol hapus ini tidak ada validasinya ya, jadi ketika klik langsung menghapus. Oke, kalau misal ini mau dihapus ya tinggal klik aja. Contohnya ini klik, nah ini data berhasil dihapus, jadi nggak ada validasinya mau dihapus atau tidak gitu. Jadi ini untuk tombol hapusnya harus benar-benar hati-hati. Dan ini mau ditambahkan lagi desanya ya, ini ada 4 desa ya, kemudian kita tambahkan lagi misal di Kecamatan Tutur. Di Kecamatan Tutur ini ada 2 desa misal. Oke, Kayu Kodok sama Ngadirejo. Kalau sudah tinggal kita simpan, maka volume pekerjaan jadi bertambah menjadi 6 desa. Ini untuk tutorial input volume pekerjaan. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu edit jadwal pekerjaan. Edit jadwal pekerjaan ini ada di menu dashboard, kemudian di sub menunya ada jadwal pekerjaan. Oke, kita klik di sini jadwal pekerjaan. Nah, di sini ini saya sudah inputkan dari awal ya, cuman ini belum belum fix. Jadi nanti bisa dipastikan ini sudah benar atau belum. Kalau misal belum benar ya tinggal kita revisi. Seperti ya tadi yang saya katakan, ini kan tadi saya salah tulis nih, Pasuruan 2024 harusnya 2025. Ini saya ganti 2025.
Oke. Kemudian di sini BPKD Pasuruan, misal harusnya bukan BPKD, misal harusnya bukan BPKD Pasuruan, misal jadi Bapenda misal. Nah, seperti itu. Ini tidak apa-apa diganti. Kalau tahun pelaksanaan sesuaikan dengan tahun pelaksanaannya. Oke. Terus awal mulai pekerjaannya, misal ini salah nih, mau diganti, silakan diganti saja, tinggal diklik. Misal mau diganti awal mulai pekerjaannya tanggal 2, tanggal 2. Deadline-nya misal akhir daripada projectnya, kontraknya misal tanggal berapa itu, misal akhir kontraknya tanggal 29 seperti itu. Dan untuk latitude kita sesuaikan dengan Google Maps-nya. Oke. Kalau sudah di edit sesuai dengan data yang sesuai dengan KK atau sesuai dengan laporannya, dan kita simpan. Oke, maka akan berhasil disimpan. Oke ya, di sini ya. Oke, Pasuruan 2025 nama pekerjaannya. Oke, ini belum berubah karena masih charge-nya masih, cookies-nya ini masih terbaca 2024. Nanti kalau sudah logout dan kemudian login kembali, maka cookies-nya akan berubah, akan terdelete dan akan menyesuaikan dengan nama pekerjaan yang sudah diinputkan seperti ini. Kalau yang di sini ini cookies-nya masih melekat karena kita belum logout ya. Kalau sudah logout nanti cookies-nya terhapus dan akan menyesuaikan dengan data yang terbaru. Oke, itu yang kedua, yaitu edit jadwal pekerjaan. Kemudian yang ketiga yaitu input PTB interaktif data dari MAPI. PTB itu biaya teknis bangunan interaktif, kita ngambil dari datanya MAPI. Menunya di mana? Nah, untuk menunya itu sama di menu dashboard. Kemudian di menunya ada input PTB MAPI. Oke, kita klik di sini. Nah, ini kan di sini masih kosong ini. Ini 2025 masih kosong. Ini bisa kita pilih tahun berapa yang mau kita cek kan. Mau kita pakai datanya tahun berapa itu kita bisa dicek di sini. Dan kita bisa inputkan ini untuk tahunnya. Ya, tahunnya kita bisa rubah-rubah. Mau yang diinputkan misal tahun 2024 ya kita input yang diinputkan tahunnya 2024. Misal yang diinputkan tahun 2023 ya kita menyesuaikan dengan apa yang kita inputkan tahun 2023. Oke, karena yang saya contohkan ini untuk input datanya ini PTB di tahun 2025, maksudnya data PTB-nya ini tahun 2025, bukan data inputnya ya, tapi data PTB yang diambil dari MAPI ini tahun 2025. Contohnya data dari MAPI seperti ini. Nah, ini biaya teknis bangunan interaktif Provinsi Jawa Timur, Kota atau Kabupaten Pasuruan tahun 2025. Maksudnya seperti ini, 2025. Tahun 2025 itu PTB interaktifnya itu yang dibuat oleh MAPI ini untuk tahun 2025. Kan tiap tahun berbeda itu. Jadi bukan tahun untuk inputannya, bukan ya. Jadi PTB tahun ini bukan untuk inputannya, tapi ngambil dari sumbernya ini tahun berapa gitu. Oke. Kalau sudah seperti itu, kita mau cek dulu misal nih tahun 2024 sudah ada belum PTB interaktifnya. Kita cek, tinggal dimasukkan ke 2024. Nah, ini 2024 sudah ada PTB interaktif biaya teknis bangunannya sudah ada. Misal cek tahun 2023, nah kosong, nggak ada. 2022, nah ternyata kosong karena di tahun 2022 ini belum diinputkan atau tidak terinputkan. Oke, sekarang kita mau input PTB tahun 2025. Contohnya ini pertama saya mau inputkan ini ya, bangunan rumah tinggal mewah 2 lantai. Oke. Nah, ini formnya mana? Formnya kok belum muncul. Nah, ini formnya ini bisa dinamis. Kita bisa tambahkan sendiri berapa form yang kita inginkan, yang mau kita inputkan berapa form misalnya. Ini contohnya ini muncul 1 form. Misal kita mau input 2 form, ya oke, tinggal input 2 form. Misal mau input 3 form, ya 3 form seperti itu. Misal 3 form kebanyakan mau dihapus, ya tinggal dihapus. Nanti delete input file ini menghapus satu persatu. Oke, seperti itu.
Misal contohnya sini saya mau mainkan bangunan rumah tinggal mewah 2 lantai. Nih, rumah tinggal mewah 2 lantai. Di tahun 2024 7.270.000. Kalau yang sekarang 7.480.000. Ini sudah naik. Jadi per tahunnya itu dari data mappingnya itu sudah naik. Maka kita ikuti data yang terbaru. Seperti itu ya. Oke, kita masukkan dulu sini contohnya. Rumah tinggal mewah 2 lantai. Oke. Harganya pembulatannya ini diambil biayanya itu di pembulatannya 7.480 juta. 7.480 juta. Oke, seperti itu. Dan kita kalau sudah benar kita simpan. Oke, ini saya inputkan 1 ya, ini data berhasil disimpan. Oke, ini saya inputkan 1 juga tahun 2025. Ini tahun ini jangan sampai salah ya. Kalau tahun salah nanti PDB-nya juga masuknya salah juga. Oke. Kalau saya misal mau inputkan lagi rumah tinggal menengah 2 lantai. Rumah tinggal menengah 2 lantai. Oke, PDB-nya 4.990.000. 4.990.000. Misal mau saya tambahkan lagi rumah sederhana, rumah tinggal sederhana 1 lantai. Sederhana 1 lantai. PDB-nya 3.140.000. Oke, kalau sudah misalnya mau diinputkan sekaligus 10 atau 5 itu nggak apa-apa, terserah kita mau berapa aja yang diinputkan, ya, tinggal kita simpan. Oke, data berhasil disimpan, coba kita cek di bawahnya, sudah masuk. Jadi PDB nya sudah ada 3. Dan misal mau dihapus datanya, ini ada tombol hapusnya. Sama ini untuk tombol hapus di sini ini tidak ada validasinya ya. Jadi langsung terhapus gitu aja. Misal contohnya ini mau saya hapus ini yang rumah tinggal sederhana. Mau saya hapus. Oke, tinggal diklik aja. Tapi tidak ada validasinya. Jadi untuk penghapusan ini harus hati-hati. Untuk tombol hapus ini harus hati-hati. Harus benar-benar harus benar hati-hati lah supaya tidak tiba-tiba hilang datanya kemana gitu. Ini tinggal kayak hapus, data berhasil dihapus. Jadi ini tidak ada validasi, langsung terhapus. Seperti itu ya. Untuk editnya ini nggak ada. Jadi untuk tombol editnya nggak ada. Jadi adanya hapus aja. Karena ini sangat mudah pembuatannya ya. Jadi misal mau diedit, nggak ada tombol editnya, tapi dihapus kemudian diinputkan kembali. Oke, ini untuk input PDB mapping. Kemudian kita lanjut ke nomor 4 ya, menambahkan surveyor. Oke, pada penambahan surveyor ini sebelum membuat username, ini harus membuat surveyor dulu, mendaftarkan surveyor ke aplikasi terlebih dahulu sebelum surveyor ini dibuatkan akunnya di aplikasi ini. Jadi kita daftarkan dulu surveyornya, yaitu di menu manajemen user, kemudian ada di sub menunya pilih surveyor. Oke, kita tambahkan surveyor di sini. Contohnya nama surveyornya di sini Abdul misal, Abdul Karim. Oke, nick kita bisa inputkan sesuai dengan nick KTP-nya.
untuk validasi data ya, misalnya nanti dibutuhkan kembali dan datanya valid gitu kan, bukan data asal-asalan. Ini contohnya saya di sini, saya misal kirim 25 misal 001 bla 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 gitu kan. Nah, itu. Kemudian alamatnya, alamat ini sesuaikan alamatnya, misal di alamatnya misal di Jalan Maliani, Surabaya misal. Surabaya. Nomor telepon, kita inputkan nomor teleponnya sesuai dengan nomor telepon surveyornya supaya datanya valid ya. Misal di sini saya inputkan aja. Itu. Kemudian email jika ada ya. Jika ada email, kita inputkan email. Kemudian foto, jika ada foto, kita inputkan juga fotonya. Kalau tidak diinputkan foto juga tidak apa-apa. Ini foto, ini opsional, bukan harus diinputkan. Oke ya, kalau sudah kita simpan. Oke, ini data berhasil disimpan, tapi foto surveyor tidak Anda upload. Oke, ini jadi surveyornya sudah ada satu di sini ya. Nah, ini fotonya nih, karena tidak input foto maka fotonya dihitam. Kalau misal mau diinputkan foto, ini bisa. Contohnya saya misal ini mau diedit fotonya ya, ini mau ditambahkan fotonya, tinggal kita ubah data. Ini ada hapus data, ada ubah data. Ubah data, ini fotonya tinggal kita masukkan. Misal mau dimasukkan fotonya gitu. Ini seperti ini. Ini aja ya contohnya. Oke, kemudian simpan. Format file tidak sesuai dengan format kami atau ukuran file lebih besar dari 400 KB. Nah, ini saya contohkan yang filenya besar ya, dan supaya ini terlihat errornya, maksudnya bukan error tapi validasinya ada. Jadi di server ini divalidasi dulu, ini filenya ini ukurannya berapa gitu. Kalau ukurannya ini enggak sesuai dengan yang sudah sistem ini terapkan, maka foto ini tidak akan terupload. Ini di sini maksimal 400 KB, jadi kita harus nyarinya yang di bawahnya itu, dari di bawahnya 400 KB. Jadi saya cari yang di bawah nih. Nah, kalau yang tadi foto ini 1 MB kan, jadi tidak bisa masuk. Saya contohkan yang ini. Yang ini 164 KB ya. Oke. Kemudian simpan. Nah, oke. Data berhasil disimpan. Nah, ini foto sudah berubah menjadi foto surveyor. Oke. Ini untuk surveyor ya. Ini bisa edit, ubah misal namanya, nicknya atau apa, bisa diedit di sini, diubah di sini. Kalau misal mau dihapus, ya tinggal klik tombol hapus gitu aja. Oke, ini untuk menambahkan surveyor. Kemudian lanjut ke yang nomor 5, tahapan kelima, yaitu membuat user pengguna pada aplikasi ini. Oke, membuat user ya, membuat user ini pada menu manajemen user, kemudian di sub menu user. Ini ada sub menu user. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, ini di sini di menu user ini hanya ada admin Pasuruan aja. Ada admin Pasuruan. Belum saya tambahkan user lagi. Misalnya saya mau nambahkan user baru. Di sini saya mau nambahkan user surveyor misalnya tadi. Misal ini surveyor. Di sini pilih akses terlebih dahulu ya. Lalu saya rekomendasikan untuk pilih level aksesnya lebih dulu. Misalnya operator. Misalnya operator ini maksudnya admin ya. Admin seperti yang saya login tadi itu namanya admin atau operator. Kemudian ada menu
surveyor. Ini untuk surveyor. Ada quest ini untuk tamu ya. Jadi untuk misal ada orang dinas yang mau mengakses aplikasi kita buatkan level aksesnya, username-nya itu menggunakan akses quest tamu. Oke. Kemudian di sini ada level akses operator deskripsi ya. Ini operator deskripsi ini opsional ya, bisa dipakai bisa tidak. Tapi kalau misal ini mau dipakai juga tidak apa-apa. Ini hanya untuk menginputkan data deskripsi saja, tapi tidak bisa input yang data yang lainnya ya untuk operator deskripsi ini. Oke, jadi ini operator deskripsi ini sangat terbatas ya. Untuk tamu ini juga terbatas juga. Jadi untuk tamu ini hanya bisa melihat data, akan tetapi tidak bisa mendownload data market yang ada di aplikasi ini. Nah, kalau surveyor ataupun admin ini bisa mendownload admin ini bisa mendownload, dan surveyor ini bisa mengedit tapi tidak bisa mendownload. Misal mengedit, bisa mengubah data, menghapus, itu untuk level surveyor itu bisa. Tapi untuk tamu quest ini hanya bisa melihat saja, tidak bisa mendownload, tidak bisa menghapus, tidak bisa mengedit. Oke. Saya di sini akan mencontohkan untuk penambahan level akses surveyor. Oke, di sini level akses surveyor, maka pada surveyor maka akan muncul otomatis di sini. Ini tadi yang saya sudah tambahkan ya, Abdul Karim ya. Sini Abdul Karim. Jika di sini ada beberapa surveyor yang sudah diinputkan, sudah didaftarkan, maka di sini akan tampil semua di sini. Tapi kalau belum ada surveyor yang didaftarkan ke aplikasi dulu, belum didaftarkan ke aplikasi, maka di sini surveyor tuh nggak ada, kosong. Ini makanya tahapannya itu tadi seperti ini. Jadi penambahan surveyor dulu, baru membuat user pengguna pada aplikasi. Oke, lanjut ya. Sini Abdul Karim, misalnya usernya Karim. Oke, passwordnya misal di sini. Oke, tambahkan password 1234, atau password yang sulit juga nggak apa-apa, password yang sangat mudah juga nggak apa-apa. Oke, setelah itu kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Ini Abdul Karim sudah sudah punya akun untuk mengakses aplikasi ini. Itu username-nya Karim, level aksesnya surveyor, dan passwordnya tadi 1234. Untuk foto ini akan terkoneksi dengan nama surveyor yang tadi sudah kita inputkan. Oke. Kemudian mau kita hapus, hapus kita juga bisa. Kalau untuk hapus ini ada validasinya, ya atau tidak. Jadi bisa kita masih ada validasinya. Jadi kalau yang tadi itu ada untuk input volume pekerjaan dan juga input PDB MAPI, itu tidak ada validasi untuk hapusnya. Tapi yang selain itu ada validasi untuk penghapusan. Ya, di sini bisa dihapus, bisa tidak. Ya, saya pilih tidak aja. Oke. Misal mau diubah data, passwordnya mau diubah juga bisa. Misal diganti 123 aja. Oke. Atau diganti Karim aja. Oke. Kalau sudah, level akses ini tidak bisa dirubah ya. Yang bisa dirubah itu nama, username, password. Oke. Kemudian simpan. Oke, data berhasil disimpan. Oke, seperti itu untuk penambahan atau membuat user pengguna pada aplikasi. Oke, lanjut yang keenam, yaitu input kode ZNT tiap desa yang akan disurvei. Yang keenam ya, input kode ZNT itu pada menu belah kiri ada state bar. Kemudian ada di bawah manajemen user ada input kode ZNT dan NJOP. Nah, ini sini menu untuk penambahan input kode ZNT dan kode ZNT. Oke. Sini ya. Oke. Jadi tadi ini saya sudah menambahkan volume pekerjaannya tadi di sini. Nih. Tadi kan saya sudah menambahkan Kecamatan Purwodadi itu ada 4 desa, 1, 2, 3, 4. Dan tutur, coba kita tampilkan tutur ya.
Nah, ini tutur ada 2 desa. Jadi yang terbaca di sini pada halaman penambahan halaman kode ZNT ini ngambil dari volume pekerjaan yang sudah diinputkan tadi. Kalau belum menginput volume pekerjaan, maka di sini tidak akan muncul. Oke ya, saya kembali ke sini coba ya. Ini volume pekerjaan. Nah, di sini ini yang sudah diinputkan di sini, maka data itu akan muncul di kode ZNT tadi, input kode ZNT tadi. Nah, data yang muncul. Kalau belum di sini belum terinput sama sekali, volume pekerjaan belum ada, maka di input kode ZNT juga masih kosong. Ya, Purwodadi ada 4 desa dan Kecamatan Tutur ada 2 desa. Oke, ya, lanjut ke input kode ZNT. Ini kan desa Gerbo, ini ZNT-nya masih kosong nih, kode ZNT masih kosong. Oke, sekarang kita langsung aja contohkan untuk input kode ZNT. Itu pertama kita klik pada tombol warna kuning ini ya, tambah kode ZNT. Oke. Kemudian kita pilih kecamatannya, kemudian pilih desanya. Misal contohnya di sini saya desa Gerbo. Oke, desa Gerbo. Kita bisa pilih ini semua atau tambah ini juga boleh, tambah C juga boleh, atau kita mau pilih aja sesuai dengan yang kita butuhkan saja. Misal A, B, AC, AD, AE, hanya 5 misal ya, ada 5 aja. Atau ini mau diloncat langsung AK atau langsung AG, ini juga boleh, tidak apa-apa. Oke, ya, saya di sini contohnya akan berurutan saja AA, AB, AC, AD dan AE. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, data berhasil disimpan, maka di Gerbo ini mempunyai 5 kode ZNT, AA, AB, AC, AD dan AE. Nah, kemudian ini kenapa ini warna merah? Jadi ini warna merah ini adalah untuk kita mengontrol data sampel yang sudah diinputkan oleh surveyor. Ini sudah ada 3 sampel atau belum. Jadi satu zona itu kan harus ada minimal itu ada 3 sampel. Ketika ini sudah mencapai 3 sampel, zona A misal sudah mencapai 3 sampel, maka warna merah ini akan berubah jadi warna defaultnya yaitu putih. Misal kalau hanya 2 tetap akan merah, tapi kalau sudah mempunyai 3 sampel maka akan menjadi warna default warna putih. Oke. Ini misal contohnya saya sudah inputkan ini ya, Desa Gerbo ada 5 kode ZNT, maka aplikasi ini akan membaca progresnya di aplikasi ini, akan ditampilkan progresnya, itu akan ditampilkan di dashboard. Misal di dashboard ini ya, menu dashboard, kemudian bisa menu dashboard klik. Nah, target ini ada 15 titik sampel dan kode ZNT 5. Karena tadi saya mencontohkan pada Desa Gerbo ada 5 kode ZNT, maka zona di Desa Gerbo itu akan dikalikan 3 sampel per zonanya menjadi 15 titik sampel. Itu batas minimalnya ya, batas minimalnya seperti itu. Kalau misal cari tidak ada, itu nanti ada penyelesaiannya lagi seperti itu. Depan itu bukan aplikasi ini yang menentukan, tapi ada kebijakan lain seperti itu. Oke, kita kembali ke input kode ZNT dan JOP. Oke, sini ya, misal di sini kode ZNT ini mau dihapus 1 misal, karena ini fasum, misal AE ini fasum, mau dihapus juga nggak apa-apa misal, atau AE ini nggak ada kelebihan, tinggal kita hapus aja. Caranya kita pilih ini Gerbo. Nah, ini di sini ada aksinya, ini kode ZNT-nya, ini di sini ada aksi, dan ini untuk NJOP ini bisa diisi bisa tidak. Nah, ini kalau misal mau edit, nah tinggal kita edit aja. Ini untuk
yang diedit ini untuk mengisikan NJOP lama, NJOP sinkronisasi dan NJOP baru. Tapi ini opsional, bisa diisi atau tidak. Oke, sekarang kita mau hapus ini ya. AM misalnya ini kelebihan, hapus aja. Oke, udah hapus aja. Kita klik hapus. Ini ada validasinya. Apakah Anda akan menghapus kode ZND AE beserta data di bawah ini? Jadi misal ini data sampel ini, misal kode zona AE ini sudah ada data sampelnya, titik sampelnya sudah diinputkan oleh surveyor, misal ada 1 atau 2 gitu. Maka akan terbaca data sampel tersebut akan terkoneksi dengan zona A ini. Ketika zona A ini mau dihapus, maka mengasih alert bahwa data sampel yang terkoneksi dengan zona AE atau yang ada korelasinya dengan zona AE ini akan ikut terhapus. Itu ya, ketika klik tombol iya, maka zona AE akan terhapus beserta relasinya, data relasinya, yaitu tadi sampel yang sudah diinputkan oleh surveyor. Oke, tinggal kita klik yes atau ya. Data AE zona AE sudah akan terhapus. Oke, dan kita kembali lagi ke sini, input kode ZND. Oke ya, maka zona pada desa Gerbo ini hanya sekarang menjadi 4 zona karena tadi sudah dihapus 1 AE. Dan untuk dashboard itu akan berkurang juga, kan, menjadi 4 zona dan 12 titik sampel. Oke, seperti itu untuk input kode ZND tiap desa yang akan disurvey. Oke. Kemudian nomor 7 yaitu membuat penugasan ke surveyor. Jadi sebelum surveyor ini input data, kalau belum ditugaskan oleh admin aplikasi, maka surveyor belum bisa, meskipun sudah bisa login, tapi belum bisa menginputkan data sampel atau titik sampel tersebut. Harus dibuat penugasan terlebih dahulu oleh admin aplikasi. Oke, kita sekarang ke tahap 7 ya, pembuatan atau membuat penugasan ke surveyor. Oke. Untuk penugasan itu ada di menu sidebar kiri. Di sini ada menu penugasan. Oke. Pilih form penugasan. Di sini ini adalah untuk menugaskan surveyor, untuk survei. Daftar tugas surveyor nih masih ini sudah ada ya. Ini surveyornya sudah ada, tapi tugasnya sudah ada belum? Kita cek di sini, lihat tugas. Tidak ada tugas karena belum kita tugaskan si surveyor tersebut, surveyor tersebut untuk melakukan survei. Oke ya, sekarang kita melakukan penugasan ke surveyor. Masuk ke menu penugasan, kemudian menu form penugasan. Di sini pilih surveyor. Di sini karena saya yang sudah inputkan ini Abdul Karim, surveyornya Abdul Karim ini. Kemudian pilih kecamatannya. Abdul Karim ini mau dituliskan di kecamatan mana? Misal di kecamatan Purwodadi, ya kan. Terus desanya apa? Desa Gerbo misal. Tadi kan sudah saya inputkan itu zonanya itu desa Gerbo. Seperti itu. Tapi kalau misal saya inputkan Dauhan Sengon, ini Dauhan Sengon ini harus diinputkan kode zona dulu supaya tahu targetnya gitu, dan juga bisa menginputkan data sampelnya. Kalau kode zona ini belum diinput, maka desa Dauhan Sengon ini belum bisa disurvei oleh Abdul Karim. Seperti itu ya. Jadi harus yang ditugaskan ini surveyornya sudah ada, kemudian desanya juga sudah diinputkan kode ZNT terlebih dahulu. Oke ya, saya ini contohkan Abdul Karim. Ini desa Gerbo. Tanggal penugasan misal dari ini tanggal 12 September ya. Oke. Kemudian kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Kita cek di sini daftar tugas surveyor. Tadi kan
Abdul Karim ini kan belum ada tugasnya. Sekarang kita lihat tugasnya. Nah, di sini sudah ada Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Desa Gerbong. Oke, tanggal tugas 12 September 2025. Oke, seperti itu. Kalau ini sudah ditugaskan, maka di sini monitoring progress sudah akan muncul. Ini Desa Purwodadi. Ini Desa Purwodadi ya. Desa Purwodadi kecamatan, ini progresnya per kecamatan. Kecamatan Purwodadi, maka akan terlihat tugasnya desa di Desa Gerbo tadi. Padahal tadi Kecamatan Purwodadi itu ada beberapa desa kan yang mau disurvei. Cuman karena belum kita tugaskan ke surveyor, maka progresnya belum muncul. Yang sudah muncul di menu progres ini itu hanya desa yang sudah kita inputkan di penugasan kepada surveyor yang dimaksud. Oke, contohnya di sini Kecamatan Tutur nih. Nah, Kecamatan Tutur ini kan sudah ada 2 desa tadi kan yang kita inputkan itu untuk volume pekerjaannya. Tapi belum ada progres karena kita belum menginputkan surveyornya. Seperti itu, belum ada penugasan ke surveyornya dan juga belum kita inputkan kode ZMD-nya. Oke ya. Oke. Sekarang saya mau mencoba membuat input penugasan ini, tapi desanya belum ada kode zonanya. Coba ya, ini Abdul Karim Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, desanya Dawuhan Sengon. Ini kan belum ada kode zonanya nih. Sudah kita simpan ya. Oh, tanggal penugasan harus diinput. Ini ada errornya ya, karena tanggal penugasan belum saya input. Oke, kita ulangi lagi. Abdul Karim ditugaskan di Kecamatan Purwodadi di Desa Dawuhan Sengon. Tanggal penugasan misalnya sama tanggal 12 September. Oke, kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Coba kita cek daftar tugas surveyornya. Nah, Abdul Karim lihat tugas. Coba kita cek. Maka Abdul Karim ini akan punya 2 desa yang ditugaskan. Oke ya. Terus coba kita cek monitoring progresnya Kecamatan Purwodadi. Nah, ini sudah ada 2 desa. Kalau tapi Desa Gerbo ini sudah punya targetnya berapa kali itu. Tapi kalau yang Desa Dawuhan Sengon ini karena belum diinputkan kode ZND-nya, maka di sini target belum tersedia karena belum diinputkan kode ZND-nya. Begitu ya. Oke. Ini 7 penugasan ke surveyor. Oke ya, seperti itu ya. Karena Desa Dawuhan ini belum diinputkan kode ZND-nya, maka belum muncul. Oke, sekarang kita coba inputkan kode ZND pada Desa Dawuhan Sengon. Oke, tambahkan kode ZND Kecamatan Purwodadi, desanya Dawuhan Sengon, zonanya AB, AA, AB, Aceh 3 saja. Dan kita klik simpan. Oke, data berhasil simpan. Oke, Dawuhan Sengon. Sekarang kita melihat monitoring progresnya Kecamatan Purwodadi. Oke, maka sini Dawuhan Sengon sudah ada 3 kode ZND dan sini bisa memonitoring progresnya ya. Ini AA ini masih 0, tadi kode AA ini belum ada titik sampel dan masih tanda merah. Tapi kalau ini sudah AA sama dengan 3, kode ZND AA sudah ada 3 sampel, arti maksudnya, maka warna merah ini akan berubah menjadi warna defaultnya aplikasi seperti itu. Warna defaultnya ini putih, ini seperti ini, putih atau silver ya. Oke, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini ya, untuk setting project pada user
admin. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.